Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Dinda Frida. Kali ini saya akan membahas suatu materi mengenai pemeriksaan pajak, yaitu atas transaksi istimewa. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas beberapa topik. Ada 8 topik yang akan dibahas pada pemeriksaan atas transaksi istimewa ini. Yang pertama itu ada pemeriksaan transaksi istimewa, yang kedua ada kewenangan otoritas pajak, yang ketiga parameter pihak pemilik hubungan istimewa, yang keempat metode transfer pricing, yang kelima tipe transaksi istimewa, yang keenam ada analisis kesebandingan dan VAR atau fungsi aset dan resiko, yang ketujuh ada data pembanding, dan yang kedelapan ada pemeriksaan transaksi istimewa. Nah, saya akan membahas satu persatu topik ini. Nah, untuk yang pertama itu adalah transaksi hubungan istimewa, yaitu adalah suatu hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki asosiasi dengan perusahaan, yang mana harus dilakukan dengan pemeriksaan pajak. Yang pertama itu pemeriksaan kewajaran transaksi afiliasi, dan yang kedua ada pemeriksaan kelaziman transaksi afiliasi. Lalu yang kedua ada kewenangan otoritas dalam transaksi hubungan istimewa. Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta penentuan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya pajak penghasilan menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Lalu topik yang tiga yaitu adalah parameter pihak pemilik hubungan istimewa, yang mana parameter pihak hubungan istimewa harus mematuhi undang-undang pajak di Indonesia yang berlaku untuk pajak penghasilan dan PPN dan PPNBM. Lalu yang keempat ada metode transfer pricing. Yang pertama itu adalah harga pasar sebanding, yang bertujuan untuk membandingkan harga transaksi dari kedua usaha yang memiliki hubungan istimewa dengan transfer pricing produk sejenis dengan usaha yang tidak memiliki hubungan istimewa. Metode perbandingan harga bisa berdasarkan dua data pembanding, yaitu internal dan eksternal. Lalu yang kedua itu harga jual kembali, di mana produk yang telah dibeli dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dijual kembali kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Harga yang terjadi pada resell tersebut dikurangi dengan laba kotor wajar sehingga diperoleh harga beli wajar dari pihak yang memiliki afiliasi atau hubungan istimewa. Lalu metode yang ketiga itu adalah harga pokok plus, menentukan harga transfer yang menambahkan laba kotor dari transaksi antara perusahaan wajib pajak tidak terafiliasi yang sebanding terhadap biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi. Adapun metode ini tepat digunakan ketika barang setengah jadi dijual kepada pihak yang terafiliasi atau memiliki hubungan spesial. Lalu metode yang keempat itu pembagian laba, yaitu mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi pihak yang memiliki hubungan spesial yang dibagi oleh pihak yang memiliki hubungan spesial tersebut menggunakan dasar yang wajar secara ekonomi. Lalu untuk metode yang kelima itu adalah laba bersih transaksi, dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasional terhadap biaya penjualan, aktiva, atau dasar lainnya atas transaksi pihak afiliasi atau yang memiliki hubungan spesial, dengan persentase laba bersih operasional yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak yang tidak memiliki afiliasi atau hubungan spesial. Lalu topik yang selanjutnya itu adalah tipe transaksi istimewa. Ada 6 tipe transaksi istimewa. Yang pertama penjualan barang atau penyerahan jasa atau barang tidak berwujud. Yang kedua ada pembelian barang atau pemanfaatan barang tidak berwujud. Yang ketiga ada imbalan jasa. Yang keempat ada penggunaan barang tidak berwujud dan imbalan royalti. Yang kelima ada pinjaman dan imbalan bunga. Lalu yang keenam ada pengalihan harta. Nah, selanjutnya itu mengenai analisis kesebandingan dan VAR atau fungsi
aset dan resiko. Untuk dapat menentukan nilai kewajaran dalam transaksi istimewa, nilai transaksi harus dibandingkan dengan nilai pembanding. Sebelum melakukan pembandingan hasil transaksi dalam penerapan prinsip kewajaran, maka terlebih dahulu harus dilakukan pembandingan kondisi transaksi afiliasi dengan kondisi transaksi independen yang akan dijadikan sebagai pembanding. Nah, untuk dapat disebut sebagai prinsip kewajaran, wajib pajak harus dapat menunjukkan yang pertama, analisis kesebandingan. Analisis yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dengan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi. Lalu yang kedua adalah analisis fungsi aset dan risiko atau VAR. Analisis fungsi yang dijalankan oleh suatu perusahaan itu seperti desain pengolahan, perakitan, penelitian, pengembangan, dan lain-lain. Untuk analisis aset yang digunakan untuk analisis aset yang akan digunakan atau akan digunakan seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Lalu yang ketiga ada analisis risiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi seperti risiko pasar, risiko kerugian investasi, dan risiko keuangan. Lalu topik selanjutnya itu adalah data pembanding. Untuk data pembanding ini ada 6. Yang pertama itu adalah commercial database. Yang kedua ada brosur dan majalah bisnis dan ekonomi. Yang ketiga ada data harga pasar atau harga patokan dari regulator atau otoritas. Yang kelima data harga patokan barang impor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kelima ada data harga produk-produk tertentu dari Badan Pusat Statistik. Dan yang keenam adalah benchmarking internal DJP berupa rasio-rasio keuangan untuk industri sejenis. Selanjutnya itu ada mengenai pemeriksaan transaksi istimewa. Yang pertama itu ada mempelajari SPT dan berkas data wajib pajak. Yang kedua melakukan analisis laporan keuangan. Yang ketiga mempelajari proses bisnis wajib pajak. Yang keempat menentukan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam. Lalu yang kelima pengujian kewajaran dan kewajiban transaksi. Itulah pemeriksaan yang harus dilakukan dalam transaksi istimewa. Nah, dengan berakhirnya topik terakhir kita tadi, maka berakhirnya materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada salah dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.